Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Ngeri ya. Ini semakin ngeri. Sebagaimana Rhoma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Kenapa harus sumpah laknat atau mubahalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Setelah Habib Agus Al-Habsyi ketahuan bahwa haplogrupnya itu G, beliau tetap tidak menerima jika kemudian serta-merta dengan haplogrup G itu beliau terputus sebagai keturunan Nabi. Karena menurut beliau, ilmu DNA ini ilmu yang terus berkembang. Tidak bisa kemudian hasil tes DNA ini menjadi vonis bahwa beliau bukan keturunan Nabi. Kenapa? Karena di samping itu beliau ini punya catatan dari orang tua, punya catatan keluarga bahwa beliau ini adalah keturunan Nabi. Ini masalah kehormatan orang tua juga, kata beliau. Jadi siapapun yang merasa hakul yakin, beliau menantang untuk sumpah laknat ataupun mubahalah jika beliau dikatakan bukan keturunan Nabi, ya. Karena hakul yakin itu tidak ada ilmu itu yang hakul yakin, kata beliau. Al-haqqu mir rabbika, ya. Kebenaran itu hanya dari Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak bisa hakul yakin. Makanya menurut beliau lebih baik saya mati kalau catatan yang ada di keluarga beliau itu bahwa beliau adalah keturunan Nabi itu adalah palsu. Beliau lebih baik mati. Makanya beliau terbuka untuk siapa saja, bahkan Rhoma Irama, untuk ayo sumpah laknat dengan saya atau sumpah mubahalah. Kita simak videonya. Kan kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya. Biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, ya kita bisa. Silahkan. Jadi, karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga. Karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Rhoma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Ya seperti Bang Rhoma juga memang podcast sekarang juga ramai nih tentang nasabah Bang Rhoma. Karena dia mengatakan hakul yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin. Dia nggak berani bilang kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin. Ini ngeri. Ya, ajakan sumpah laknat atau mubahalah dari beliau ini ngeri. Maksud saya, kenapa harus sumpah laknat atau mubahalah? Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Jalannya harus ini. Meskipun ada tes DNA yang sudah keluar, itu masih belum jalan keluar. Kata beliau seperti itu. Lalu beliau mengajak sumpah laknat atau mubahalah. Ini ngeri, ya. Kenapa harus begitu? Pertanyaan saya yang pertama adalah, kenapa harus begitu? Seolah-olah tidak ada jalan keluar lain selain sumpah laknat ataupun mubahalah ini.
Dari awal kita sepakat bahwa perdebatan masalah nasab ini adalah perdebatan yang ilmiah. Ya. Dari awal ya semuanya mengatakan ini debat yang ilmiah. Kalau ilmiah harusnya diselesaikan secara ilmiah. Kan begitu. Ya. Bangsa kita ini kan bangsa yang beradab, bangsa yang ilmiah. Katanya kan begitu. Seperti kata MC itu. Ya. Dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Kan begitu kata MC itu. Kenapa harus sumpah laknat jalan keluarnya? Seolah-olah sudah tidak bisa ilmiah lagi. Sebenarnya kan sudah bagus ini, sudah bagus, sudah beliau ini mau tes DNA. Ini kan sudah ilmiah. Sudah berbau-bau ilmiah begitu. Tetapi setelah tes DNA ternyata belum selesai juga. Masih ada ajakan laknat seperti ini. Kenapa? Seolah-olah hanya ini jalan terakhirnya, harus sumpah laknat, harus mubahalah. Ya. Kan sebenarnya simple. Kalau memang tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu salah, tidak benar, pasti akan rungkat. Pasti akan rungkat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kan begitu. Kalau memang salah, tesis Kiai Imad ini salah, kenapa harus takut menyelesaikan secara ilmiah? Kalau tesis Kiai Imad ini tidak ilmiah, kenapa tidak mau diselesaikan secara ilmiah? Kenapa harus sumpah laknat ataupun mubahalah? Ya. Harusnya kalau memang tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tidak ilmiah, kita tidak perlu takut. Ayo kita lawan. Pasti kalau tidak ilmiah, tesis Kiai Iman ini pasti rungkat. Tidak ada ceritanya kejahatan itu akan menang. Ya. Karena menurut saya ya, tidak perlu sumpah laknat ataupun mubahalah. Karena ini ngeri. Ya. Ini ilmiah, ayo kita selesaikan secara ilmiah. Kalau tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu memang tidak ilmiah, pasti akan rungkat. Begitu. Jadi, ayolah. Kalau semuanya nanti sumpah laknat semua, mubahalah semua, apa tidak ngeri itu? Apa tidak ngeri? Ayo kita ilmiah sebagai kita penikmat dari polemik nasab ini. Ayo kita juga berpikir secara ilmiah. Ya, dua kubu ini, kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Bang Alawi, ayo juga ilmiah. Jangan ada caci maki, membuli, menghina, apalagi sumpah laknat atau mubahalah ini. Ya. Begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.